Skandal di Timnas, Sintayong dipecat. Ada apa ini? Oke guys, kali ini kita bakal bahas drama paling panas di dunia sepak bola Indonesia. Lengkap, pedas, dan nyinyir ala Indo-Isu. Jadi, pastiin kalian nonton sampai habis. Karena ini gak cuma tentang sepak bola, tapi juga soal drama di balik layar yang lebih seru dari sinetron prime time. Awal mula drama Sintayong dipecat. Kabar ini datang tiba-tiba, bikin publik geger. Sintayong, pelatih yang udah ngebawa Indonesia naik level di dunia sepak bola internasional, dipecat sama PSSI per tanggal 6 Januari 2025. Loh, kok bisa? Nih ya, kalau ngomongin prestasi, Sintu udah dikasih hasil loh. Dari tahun 2021, dia naikin ranking FIFA Indonesia dari 153 ke 125. Oh my god! Wow! Tapi di sepak bola, ternyata bukan cuma soal angka di ranking. Ada masalah di ruang ganti yang nggak bisa diselesaikan. Dan masalah ini tuh gede banget, sampai bikin suasana tim rusak total. Bukti di lapangan pertandingan lawan Cina. Kita zoom in ke postingan Hinca Panjaitan. Dia ngasih clue soal pertandingan terakhir Indonesia lawan Cina. Nih ya guys, Sin tiba-tiba bikin perubahan besar-besaran di starting 11. Pemain diaspora seperti Tom Haye, Jordi Amat, Sandy Walsh, bahkan Malik yang biasanya jadi tulang punggung tim, mendadak diparkir di bangku cadangan. Serius, mau eksperimen pun rasanya gak gini-gini banget deh. Terus, yang bikin lebih seru, ada drama band kapten. Biasanya kan Jai Itzes tuh kapten. Di pertandingan itu, band kapten malah dicopot dan dikasih ke Asnawi. Ini langkah yang benar-benar bikin publik bingung. Apa Jai bikin kesalahan, atau ini strategi Sin untuk tunjukin siapa bosnya? Yang jelas, keputusan ini makin nunjukin kalau ada masalah internal di tim. Entah itu ego, miskomunikasi, atau bahkan konflik budaya. Kenapa Sintayong dipecat? Nah, kita masuk ke bagian yang paling banyak dibahas. Kenapa Sin dipecat? Kalau menurut kabar yang beredar, ini bukan cuma soal pertandingan lawan Bahrain yang imbang gara-gara kebobolan di menit-menit terakhir. Ini soal suasana ruang ganti yang udah gak sehat. Beberapa pemain diaspora kabarnya mulai gak sejalan sama gaya kepemimpinan Sin. Mungkin mereka ngerasa gak didengar, atau malah Sin yang mulai keras kepala dan ngelakuin semuanya dengan caranya sendiri. Tapi guys, ini keputusan yang sangat berat buat PSSI. Karena kita semua tahu, Sin itu punya pengaruh besar. Dia gak cuma ngebangun tim, tapi juga nge-branding ulang sepak bola Indonesia di mata dunia. Sayangnya kayak kata pepatah, harmonisasi di tim lebih penting daripada strategi teknis. Kalau suasana tim udah gak kondusif, ya bakal susah buat menang meskipun pemainnya berbakat semua. Reaksi publik dan media publik langsung ribut. Ada yang bilang, kenapa PSSI tega banget sih? Tapi ada juga yang dukung keputusan ini. Bilang kalau pergantian pelatih perlu buat balikin semangat tim. Media pun gak kalah heboh. Semua mata sekarang tertuju ke PSSI dan ketua umumnya Erick Thohir. Kita tahu Erick biasanya bikin keputusan berdasarkan logika bisnis dan efisiensi. Tapi kali ini dia kayaknya taruhan besar banget. Memecat Sin itu kayak memotong satu bagian penting dari proyek panjang pengembangan timnas. Yang menarik, Erick ngasih sinyal soal pengganti Sin. Nama Patrick Kluivert muncul. Kalau kalian fans bola pasti tahu siapa dia. Mantan pemain top Belanda yang sekarang lagi cari karir sebagai pelatih. Tapi masalahnya, track record Kluivert sebagai pelatih tuh gak gemilang.
Ditambah lagi, ada isu hukum masa lalu yang nempel sama namanya. Jadi ini bakal jadi keputusan yang bakal diawasi banget sama fans. Jelas, pemecatan Shin ini gak cuma soal siapa pelatih berikutnya. Ini soal bagaimana tim bisa bangkit setelah drama internal ini. Pemain diaspora kayak Jordi Amat dan Sandy Walsh yang selama ini jadi simbol era baru timnas pasti ngerasa dampaknya. Kalau mereka gak lagi percaya sama PSSI atau pelatih baru, bisa saja mereka pilih buat mundur. Dan kalau itu terjadi, timnas Indonesia bakal kehilangan kekuatan besarnya. Gak cuma itu, ini juga bakal ngefek ke moral pemain lokal. Asnawi yang dapat band kapten sekarang harus benar-benar jadi pemimpin yang bisa ngangkat semangat tim. Tapi pertanyaannya, dia siap gak? Kita tahu Asnawi punya pengalaman, tapi memimpin tim di tengah krisis itu bukan tugas gampang. Kesimpulan dan opini Indoisu. Jadi guys, pemecatan Sintayong ini nunjukin satu hal. Sepak bola itu lebih dari sekedar teknik dan strategi. Ada dinamika tim, manajemen konflik, dan harmoni yang harus dijaga. Kalau gak, ya beginilah hasilnya. Drama internal, pelatih dipecat, dan nama Indonesia jadi sorotan dunia karena skandal bukan prestasi. Tapi, apakah PSSI udah bikin keputusan yang tepat? Apa Erick Thohir dan timnya punya rencana matang buat ngeganti Shin? Atau ini malah jadi langkah blunder yang bikin kita mundur lagi? Nah, sekarang giliran kalian buat nyinyir di kolom komentar. Apakah Shin layak buat dipecat? Atau ini keputusan tergesa-gesa yang justru bisa merusak timnas? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka drama sepak bola. Subscribe Indoisu buat update terbaru. Dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan drama-dramanya. Indoisu pamit, sampai jumpa di video berikutnya.